Halo Sobat Andi Akademi dimanapun berada, kembali lagi kita dalam acara Bincang Inspirasi, sebuah acara perbincangan kita bersama orang-orang yang inspirasi. Hari ini saya bersama seorang penulis multitalenta, kesehariannya berada di Semarang, kemudian saat ini berprofesi sebagai marketing di salah satu perusahaan swasta. Novel pertamanya terbit di Sela Publisher, salah satunya adalah Perang Cinta yang terbit tahun 2019. Terbaru ini masih hangat, jadi baru terbit untuk spesial edisi Valentine ke WD ini ada Krisan. Nah, Oke. Selanjutnya mari kita sapa. Halo Mbak Tirsa. Halo Mbak Pasca. Ya, gimana kabarnya? Baik. Di sana kabarnya gimana? Baik juga? Puji Tuhan baik. Oke. Amin. Gimana nih Mbak Tirsa baruan? Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Boleh Mbak. Mbak Tirsa lagi di mana sekarang? Ini aku lagi di Hotel Grandika Pemuda Semarang. Minjem tempat ini. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Kita mau ngobrol santai ya Mbak ya? Boleh Mbak. Kan Mbak Tirsa udah menerbitkan dua novel nih. Ada Perang Cinta, ada yang terakhir Krisan. Ya. Tanya nggak nih Mbak, yang inspirasinya Mbak Tirsa itu nulis dua novel ini dari mana? Dari pengalaman sendiri kah atau dari curhatan teman atau apalah, biasanya inspirasinya datang dari mana atau lihat situasi di sekitar? Kalau aku nulis novel itu sebenarnya tuh ya cuma ini ya, kalau dibilang dari kehidupan pribadi bukan. Cuma mungkin ada sebagian kecil yang kadang kita nggak bisa alami di kehidupan pribadi, terus diwujudkan dalam tulisan. Sebenarnya sih dicampur sama fiksi daya khayal gitu. Jadi keinginan-keinginan yang rasanya tidak mungkin tercapai terus dituangin dalam tulisan. Jadi imajinasinya yang pengennya ini terjadi, tapi dituliskan ya Mbak ya? Betul. Itu untuk dua novel ini atau salah satunya ada yang true story Mbak? Kebetulan nggak ada yang true story. Dulu sempat mau buat true story, cuma nggak bisa sampai selesai tuh. Jadi aku mesti harus buat yang fiksi mungkin, yang imajinasi. Oke, selanjutnya nih Mbak, kan tiap kali nulis novel pasti ada pesan yang mau disampaikan. Biasanya pesan apa yang pengen, mulai dari pertama dulu, dari yang Perang Cinta dulu. Pesan apa sih Mbak yang mau disampaikan di novel pertamanya Mbak Tirsa ini? Kalau yang di Perang Cinta itu sebenarnya kayak percaya sama cinta sejati kamu. Jadi kalau misalnya kamu mencintai seseorang, apapun yang terjadi, resiko apapun itu, ya kamu harus sudah siap menerima. Jadi jangan menyia-nyiakan cinta sejatimu. Oke, kalau yang Krisan Mbak? Kalau yang Krisan itu lebih apa namanya kepercayaan ya, sama menghargai kenangan yang sudah ada. Jadi kalau di Krisan itu tuh ya percaya sama kenangan. Jadi jangan, kan gini loh, kebanyakan orang itu kan menghapus kenangan-kenangan yang buruk-buruk. Nah, kalau di Krisan ini kita menghargai untuk belajar menghargai setiap kenangan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kayak gitu. Oke. Waktu nulis novel itu peran orang-orang terdekat, mungkin keluarga, mungkin sahabat, itu kayak gimana sih Mbak menurut Mbak Tirsa? Kalau mereka sih support gitu. Ya oke-oke aja sih, karena mereka ngerti kan aku udah suka hobi nulis dari SMP sebenarnya. Dari SMP. Sebenarnya jujur Krisan ini nih, aku tuh udah pengen nuangin buku tuh dari zaman aku dulu lah, udah lama banget. Cuma ya baru bisa terinspirasinya tuh selesainya tuh ya sekarang ini. Dan puji Tuhannya diterima sama penerbit Andi, terus diterbitkan hari ini. Oke. Biasanya butuh waktu berapa lama nih Mbak? 3 bulan sih, dari awal sampai selesai. Biasanya butuh waktu berapa lama sih Mbak untuk nulis novel? 3 bulan Mbak Pasca. 3 bulan?
Untuk ngumpulin, biasanya kan mau mulai menulis itu kita butuh kayak mood dulu lah. Apalagi cewek biasanya nyuruh kayak nyari moodnya dulu untuk nulis atau cari situasi yang benar-benar menginspirasi itu kan butuh yang lebih gitu. Gimana sih Mbak caranya mengawali untuk nulis fiksi, apalagi kan berarti harus imajinasinya nggak hanya terbatas pada apa yang kita lihat, apa yang ini. Kita harus sampai kemana-mana lah pikirannya itu. Itu gimana Mbak caranya? Kalau aku mau mulai menulis sebuah tulisan itu biasanya aku ngelamun dulu, Mbak. Butuh tempatnya nggak Mbak? Untuk butuh tempat sih biasanya aku simpel. Paling kalau nggak di kamar, itu aku Hmm. pergi kayak ke kafe yang agak sepi. Hmm. Ya paling aku cuma duduk gitu kayak merenung-merenung, mikir-mikir gitu sambil dengar-dengar musik. Ya musik-musik kafe gitu. Ya Langsung inspirasi. Ceritain yang bisa tentang bisa. Krisan dong Mbak. Krisan di mana? Terus jadilah Krisan itu karena apa? Kan Krisan bunga ya. Bunga yang Mm-mm. orang kalau cinta itu biasanya di mawar, bunga-bunga yang kayak gitu. Nah ini kenapa milih Krisan? Inspirasinya dari mana dari Krisan ini Mbak? Inspirasinya Krisan. Sebenarnya gini, zaman dulu, aku kan hobi baca komik nih. Hmm. Nah, zaman dulu itu aku pernah baca satu buah komik, tapi ini bukan cerita aslinya. Itu kayak di belakangnya itu tuh kayak ada cuplikan cerita. Itu tuh tentang seorang perempuan yang suka sama bunga krisan. Nah, Hmm. terus aku ngeliat di situ, kok bunga krisan tuh bagus ya. Sebenarnya cuma dari itu sih. Nah, terus aku telah lagi krisan itu kan bunga rumput sebenarnya. Hmm. Bunga rumput, rumput itu kan pasti kan lebih kuat gitu kan, lebih kuat, tapi kan dia bisa indah gitu loh, putih bagus. Nah, akhirnya aku mikir, oh ya udah, nggak tahu tuh langsung aku bisa jadi satu tokoh, yaitu Krisan itu. Jadi memang ceweknya tuh cewek desa yang tegar, yang tidak pantang menyerah, ya seperti itu. Jadi awalnya cuma aku suka oh bunga krisan ya. Dari komik itu aku tahu bunga krisan tuh dari komik itu. Hmm. Kayak gitu berarti dari komik jadilah Krisan novelnya Mbak Tirsa yang terbit bulan ini ya Mbak ya. Dalam Ya, rangka jadi karena aku suka oh bunga krisan bagus juga ya putih gitu. Aku baru tahu memang ada bunga krisan tuh kayak itu. jadi nggak membosankan kayak identik sama mawar, bunga-bunga yang wangi yang segala macam, tapi ini inspirasinya mah dari bunga yang dianggap kayak sepele gitu kan ya Mbak karena dia rumput. Ya. Terus juga krisan itu kalau dia hidupnya bergerombol, itu dia bagus banget kayak permadani gitu loh. Sebenarnya waktu pas aku nulis itu aku bayangin bener-bener kayak ada di desa, di puncak gunung gitu, kayak di depanku tuh ada permadani krisan. Cuma kemarin untuk mengaplikasikannya tuh ya aku nggak ketemu sih apa yang rumput krisan tuh nggak ada yang pas lagi mekar banyak tuh nggak punya. Oke. Selanjutnya ya Mbak ya. Hmm, pernah nggak Mbak waktu nulis kan tadi butuh waktu 3 bulan. Nggak mungkin dong kalau misalnya dalam waktu 3 bulan itu benar-benar nulis, pasti ada menemukan kebosanan-kebosanan atau tiba-tiba hilang imajinasinya atau aku maunya awalnya gini, tiba-tiba masuk yang baru atau kemarin gimana ya pengennya gitu. Menghadapi masa-masa bosan selama menulis itu gimana Mbak Tirsa biasanya? Karena kan banyak di luar sana yang mungkin kalau mau nulis baru awalannya terus nanti udah bosan. Itu caranya mengatasi rasa bosannya gimana Mbak? Iya, bener sih sama. Kalau emang udah mulai bosan gitu ya aku berhenti dulu. Nanti Hmm. aku kayak misalnya ini kan sebelum pandemi ya buatnya. Jadi kayak aku pergi jalan-jalan dulu. Terus kalau enggak aku main games. Aku tuh suka main games. Game Terus online. kalau enggak ya nonton-nonton film-film drama gitu kan. Kayak misalnya ada drakor apa ya semua aku tonton. Tapi aku sih lebih suka ke film horor sebenarnya. Jauh ya. Jauh jadinya yang cinta-cinta. Aku tuh suka film horor. Film yang kayak itu tuh ada adrenalinnya gitu. Ya paling gitu. Terus nyemil gitu. Jadi kalau misalnya pas mulai nulis itu berat badanku mesti bertambah. Karena aku Nanti banyak makan. oke, berarti emang harus berhenti dulu ya, nggak harus dipaksain ini karena targetku 3 bulan itu harus selesai 3 bulan ini. Berarti kalau misalnya
menemukan rasa bosan tuh stop dulu, terus nyari inspirasi lagi, refreshing lagi, baru dilanjut ya. Berarti 3 bulan tadi itu biasanya kayak ada masa-masanya itu ya Mbak? Ada. Jadi kalau sebenarnya ditanya, aku selesai nulis dari awal sampai akhir tuh kapan? Aku bisa jawab tuh aku cuma selesai dalam waktu 2 minggu. 2 minggu? Nulis itu aku cuma butuh waktu dari awal sampai akhir tuh 2 minggu. Itu karena apa? Aku nulis apa yang mau aku tulis. Nah, nanti lamanya setelah itu selesai, aku baca lagi dari awal. Nah, proses yang aku baca lagi dari awal itu nanti mesti banyak perubahan. Nanti lamanya di situ. Makanya aku bilang total 3 bulan tuh dari situ. Kalau untuk awalnya tuh cuma 2 minggu itu udah selesai. 2 minggu itu udah selesai, itu biasanya berapa halaman Mbak nulis? eh ya, kalau halamannya aku nggak pernah lihat. Tapi ya kurang lebih udah banyak sih. Cuma nanti perlu revisi-revisi tambahan, kata-katanya diganti, terus penjabarannya lagi, kayak gitu. Oke, berarti semua orang yang mau mulai menulis itu pasti menemukan masanya itu dan harus punya caranya sendiri gimana untuk tulisan itu tetap harus selesai ya Mbak. Jadi nggak yang nulis terus ditinggal aja karena bosan itu ya, tetap harus lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi ya. Ya, harus lanjut. Karena kan memang dari awal itu kan aku udah bayangin awal sama endingnya. Jadi, ya aku harus, ending itu harus cepet-cepet tak buat selesai. Karena aku tuh kalau udah mulai nulis itu kayak, aku masuk dalam dunia aku sendiri. Misalnya di situ nangis, aku bisa kadang nulis sambil nangis loh. Nanti kalau misalnya ketawa gitu, kadang aku bisa senyum-senyum sendiri, ambil ketawa sendiri gitu. Berarti punya pengalaman yang berkesan Mbak waktu nulis? Nulis Pernah, aku punya. Ha-ha. Jadi setiap aku nulis novel itu, ya kayak misalnya Trisani yang sekarang. Itu misalnya pas ada sesi sedihnya itu, ya aku bisa nangis. Jadi sambil nulis aku sambil nangis, dan mataku tuh berambang itu. Jadi sambil nggak ngelihat, ngetiknya tuh nggak kelihatan gitu. Bisa sambil sesegukan juga. berarti kalau misalnya nulis yang bagian sedih itu berkesan, kalau yang misalnya seneng? Yang senang juga berkesan. Kadang tuh juga bisa ikut happy, makanya. Tapi nggak semua session dalam buku sih, adegan-adegan tertentu. Yang kayaknya tuh bener-bener mau, oh intinya di sini gitu. Karena kan aku harus ngebayangin, aku tuh jadi tokohnya. Jadi ya itu, jadi aku merasa dalam, jadi tokohnya itu tuh aku gitu. Jadi Hmm, biar bisa nyatu. Kalau aku pribadi seperti itu sih. Oke, nah nih Mbak, kan karena tadi dari SMP udah hobi banget sama nulis, boleh tahu nggak nih Mbak siapa sih penulis atau buku yang menurut Mbak Tirsa itu jadi inspirasi Mbak Tirsa pengennya, kan biasa ada yang modelnya kayak nyari inspirasi karena suka sama penulis si A, dia akan menulis dengan cara si A tapi dengan caranya sendiri, tapi gayanya segala macamnya itu hampir sama dengan si penulis yang menjadi inspirasinya yang disukai. Mbak Tirsa ada nggak mungkin penulisnya, mungkin cara berceritanya gitu, ada nggak Mbak? Dan itu siapa atau apa? Kalau meniru tuh aku enggak. Jadi aku tuh lebih gini. Aku memang suka baca. Kalau zaman aku tuh lebih suka novel lama. Jadi aku tuh baca kayak Mirawe gitu kan. Mirawe itu kan ceritanya kan tuh bener-bener kayak apa namanya, cintanya romance banget gitu. Terus kalau satu lagi tuh Agatha Christie. Ini Agatha Christie kan lebih ke kayak apa ya, thriller gitu loh, kayak ada sesuatu yang harus dipecahkan. Nah, kalau nulis itu sebenarnya awalnya aku nulis tuh gini, aku baca novel. Kadang aku merasa kok endingnya aku nggak mau kayak gini nih gitu. Aku tuh pengen endingnya kayak gini, kayak gini. Nah, akhirnya dari itu tuh kan aku berusaha, oh aku tak belajar nulis aja deh gitu, sesuai yang aku mau. Itu Hmm, awalnya nulis tuh gitu. Jadi aku pengen buat tulisan tuh seperti yang aku mau. Emang tuh tulisan ini bagus novelnya, tapi kok endingnya begini ya, kok eman banget gitu. Kok ini kurang ini ya, harusnya cowoknya tuh begini, ini tipenya begini. Jadi mungkin aku tipe yang suka kayak gitu. Akhirnya aku mutusin buat aku nulis. buat tulisanku sendiri. Berarti inspirasinya dari banyak itu, terus pengennya imajinasinya lebih yang sesuai dengan apa yang diharapkan Mbak Tirsa ya. Iya, Suka kalau yang sebenarnya ya kalau sebenarnya awalnya banget itu buku yang menginspirasi aku tuh buku Ghostbump. Jadi Ghostbump waktu itu tuh ada satu judul seri pertama, Selamat Datang di Rumah Mati.
itu aku suka banget sama ceritanya itu. Dia memang ceritanya itu kan kayak horor gitu kan. Nah, cuma setelah aku baca itu, ini bagus nih horornya. Jadi tuh dia kisahnya tuh kayak ada satu keluarga datang ke sebuah desa gitu. Ternyata mereka tuh nggak tahu kalau desa itu dulu tuh pernah kena kayak wabah, bukan penyakit, kayak zat apa gitu kan. Terus akhirnya tuh semua desa itu kan mati gitu. Nah, si keluarga ini tuh nggak ngerti gitu kan. Dia ke sana, terus akhirnya kenal sama orang-orang. Nah, sama aku tuh langsung aku tuh nggak tahu, tuh aku punya kebiasaan kayak aku tuh langsung mikir ini bagus banget ceritanya, tapi aku pengen ada segi romansnya gitu. Jadi aku pengen, nah di situ tuh ada arwah satu cowok gitu kan, nanti kenalan sama si pendatang ini cewek, mereka tuh ada rasa suka gitu. Jadi tuh aku kayak gitu. Terus nanti si ceweknya ini apa namanya nggak ngerti. Nah, jadi tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi awalnya menginspirasi sebenarnya cerita Goosebumps itu film horor, tapi aku jadinya malah suka buatnya romance. Yang lebih suka happy ending apa sad ending, Mbak, biasanya? Kan kalau Aku lebih suka yang gantung. yang gantung, Ya, gantung benar-benar nggak selesaikan atau ini terserahin aja deh pembaca mau mau nanti endingnya gimana, tapi ini sampai sini aja gitu. ya, betul itu. Jadi aku lebih suka pembaca yang mutusin ini ceritanya mau seperti apa endingnya. Karena aku kan juga suka gitu tuh. Apa ngerubah-ngerubah cerita gitu kan dulu kan. Aku pengennya begini gitu. Oke, oke, selanjutnya nih ya Mbak, kan dari dua Mbak Tirsa bikin dua ini, yang antara Perang Cinta sama Krisan. Keduanya itu ada mini seri, ya nggak sih Mbak? Iya betul. Aku hobi buatin kayak web series gitu. Itu yang nulis skenario-nya Mbak Tirsa sendiri atau minta orang lain untuk nulisin skenario-nya? Kebetulan skenario-nya aku, sutradaranya aku, produsernya aku juga. Semuanya didampingi Mbak Tirsa, termasuk pemeran utamanya bukan Mbak? Pemeran utamanya juga aku pasti. Tapi nanti dibantu sama teman-teman biasanya. Itu teman-teman sengaja mereka mau ikut atau Mbak Tirsa nawarin atau yaudah aku mau bikin ini langsung teman-teman aku mau dong gitu. Iya betul. Jadi benar memang teman-teman main, teman-teman kumpul, teman-teman main, teman kerja gitu kan. Mesti aku kan ngomong, ini aku pengen buat ini nih, buatin film, buat novelku yang baru. Buat ini yuk gini-gini, tapi butuh waktu nih sekitar 4 hari. Aku waktu krisan tuh buat 4 hari. 4 hari. Terus jadi mereka oke oke, jadi kan mereka tuh ada yang perawat. Situ tuh lawan mainku yang si Jill itu namanya itu kan dia perawat, dia harus bener-bener ngatur jadwalnya. Jadi mereka happy happy aja, free gitu kan. Ya mereka seneng karena mereka ngomong gini, kalau buat film itu tuh mereka juga bisa happy, bisa ketawa, bisa kumpul. Jadi ya mungkin karena kebahagiaan itu yang nggak bisa kebayar ya. Oke. Berarti semuanya dirangkap sama Mbak Tirsa dan ngajak sama teman-teman. Ya, Berarti, mengajak ada yang sedikit tak paksa. Ayo ikutlah bantuin gitu. Ada juga sih. oke. Berarti Mbak Tirsa benar-benar pure ini dua novel ini Mbak Tirsa mau semuanya sesuai sama keinginannya Mbak Tirsa ya. Iya betul. Kan boleh tahu Mbak akunnya Mbak Tirsa yang untuk Perang Cinta sama Krisan ini pakai akunnya Mbak Tirsa apa? YouTube. YouTube-nya, iya YouTubeku kebetulan. Aku punya Apa YouTube sendiri. Nah. apa Mbak? Oh, channelnya namaku Tirsa Pratawa. Tirsa Pratawa. Oke. Berarti Nanti buat di subscribe ya. berarti semua yang mau tahu isinya yang dibuat dengan mini seri bisa langsung lihat di Di YouTube YouTube. channel YouTubeku di Tirsa Pratawa. Oke. Di situ banyak film-filmnya. Selain buat web series novel-novelku yang perang cinta sama krisan, aku juga hobi cover-cover lagu sih. Cover lagu ya. Ya, Kalau nggak salah ini di dua dua novel ini semuanya punya soundtrack nggak Mbak? ya ada soundtracknya. Yang, Yang di yang buatin sepupuku kebetulan namanya Hendry. oh bukan Mbak Tirsa berarti liriknya atau Ya, musiknya. yang ngarang bukan aku. Yang ngarang Oh, sepupuku. Karena kan aku udah mikirin buat novelnya. Jadi dia tak kasih buat ngurusin lagunya. Kebetulan dia dulu mantan anak band. itu untuk dua, untuk yang Perang Cinta sama yang Krisan Mbak. Iya, untuk Perang Cinta sama Krisan yang buat sepupuku semua. Oke, berarti nanti waktu di ending acaranya nanti Mbak Tirsa bisa nyanyi ya Mbak ya? Untuk yang Bisa, Krisan aja. boleh. Tapi suaraku rada-rada gimana, jangan dimarahin ya. Oke.
Boleh tanya nggak nih Mbak, kalau misalnya waktu Mbak Tirsa nulis awal proses di tengah-tengah sama di akhir novel, Mbak Tirsa paling suka nulis waktu apa? Biasanya kan di awal tuh susah nentuin ini mau yang kayak gimana. Endingnya mungkin aku mau lah endingnya kayak gini, tapi untuk menentukan awal. Terus nanti ada masalah yang terjadi itu. Mbak Tirsa paling suka dari 3 bagian kalau misalnya nulis harus nyari awalannya, akhir sama apa namanya masalahnya. Mbak Tirsa lebih suka yang mana? Aku lebih suka pas permasalahan sama Permasalahan. akhir. Hmm, permasalahannya Mbak Tirsa akan mengangkat satu atau beberapa masalah. Jadi misalnya biar pembaca itu tertarik kan biasanya, bisa ketebak nih. Endingnya pasti kayak gini kalau awalannya kayak gini. Jadi mereka akan, tau lah gitu. Tapi kalau di uh, masalah itu dibuat lebih banyak, itu kan orang jadi menduga-duga, nggak mungkin nih berarti orang dia udah sama ini masa sama si ini lagi. Mbak Tirsa cenderung yang bikin masalahnya itu ada beberapa, jadi orang itu penasaran atau yang langsung gampang aja lah gitu. Nah, aku lebih suka yang masalahnya tuh muter-muter, katanya kayak benang kusut. Nah, sih. Tapi nanti di ini satu-satu gitu kan, selesai semuanya. Ya, jadi kalau misalnya orang baca novelku dari Perang Cinta sama Krisan, itu memang tidak ada kaitannya. Cuma satu kesamaan bahwa permasalahan problemnya di situ itu mesti kan kayak dia banyak masalah, beda-beda orang, tapi sebenarnya kalau dikaitkan, orang itu semua berkaitan. Hmm, beda-beda orang, tapi semua orang itu berkaitan. Gimana tuh Nah, Mbak jadi maksud? permasalahan dalam satu novel itu sebenarnya itu berkaitan sama yang di tokoh novel itu tanpa sengaja. Berarti masih ada yang di Krisan nih kok masih ingat yang Perang Cinta masih, oh Kak, ini kayaknya bagian ini gitu. bukan sih, maksudnya Perang Cinta sama Krisan nggak sama, nggak nyambung. Cuma cara ngambil permasalahannya itu loh. Jadi kan sebenarnya kan dibuat kayak benang kusut gitu. Jadi Hmm. permasalahannya itu kompleks gitu maksudnya. Hmm. Oke, berarti menarik untuk dibaca. Dari ke sasarannya untuk mana nih Mbak? Untuk Krisan? Untuk apa? Sasarannya untuk novel yang Krisan? Biasanya aku remaja sih memang. Remaja, berarti remaja udah boleh ya, bukan yang dewasa ya Mbak? Udah remaja boleh. Ini walaupun ada romance tapi dia romansnya romance remaja kok. Oke, oke ini, Sebenarnya kan untuk ngajarin juga sih. Jadi kalau anak remaja nggak apa-apa. oh iya, oke Mbak. Ini kan udah di akhir nih Mbak. Mau ada jawab cepat, kuis jawab cepat. Jadi Mbak Waduh, Tirsa pilih. Jadi aku kasih dua pertanyaan, nanti Mbak Tirsa milih yang mana ya? Ada 5 aja, cukup 5. Jawab oke. cepat. Aduh, deg-degan aku. Enggak. Ya, mulai. Oke, Iya. Keluarga atau teman? teman. Instagram atau YouTube? Instagram. Coklat atau bunga? Aku lebih suka coklat. Oke. Nulis atau cosplay? Aku suka nulis. Oke, yang terakhir. Jepang atau Korea? Aku suka Jepang. Oh, lebih suka Jepang ya, walaupun tontonannya drakor, tapi ternyata kalau komiknya Jepang. Atau gimana nih? Tadi kan Ya, nyebutin. aku suka ya suka semua. Tapi kalau tanya lebih suka mana ya suka Jepang. Buat aku Oh, tuh kayak Jepang itu tuh dia kan ada apa ya? Dulu kan komik-komik. Aku kan suka komik-komik Jepang. Terus eh kayak ada bunga-bunga sakura. Terus nggak tahu ya buat aku tuh Jepang tuh ya sulit terkatakan aku suka Jepang sih walaupun belum pernah ke Jepang. tapi lebih senang Jepang daripada Korea, walaupun tadi tontonannya kalau lagi bosen drama Korea ya Mbak ya. Drama Korea suka. Soalnya kan sekarang drama Jepang nggak kayak zaman dulu. Nah, zaman dulu kan bagus-bagus juga. Nah, sekarang kan lebih ke drakor. Tapi aku lebih suka Jepang sih. Oke. Oke, makasih untuk Mbak Tirsa Pratawa buat bincang seru kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi semua Sobat Andi Academy dimanapun berada. Nanti di ending Mbak Tirsa bakal nyanyiin soundtracknya dari lagu Krisan ya. Ya, makasih juga Mbak Pasca. Makasih buat penerbit Andi. Makasih buat Sela Publisher yang udah support aku terus sampai buku kedua. Makasih buat segenap kru, buat semua yang aku nggak bisa ucapin, buat Pak Panungun juga ya, yang udah support aku dari awal novel Perang Cinta.
sama Mbak Pasca nih yang udah bantuin aku banyak nih di penerbitan yang Kristan ini. Ya, Luar sama-sama. biasa. Oke. Sampai ketemu di acara bincang inspirasi kita berikutnya dengan spesial guest yang lebih menarik dan gak kalah seru. Terima kasih. Bintang, sampaikanlah sesungguhnya perasaanku untuknya takkan terganti dan selalu abadi. Malam, dengarkanlah, saat ini ku ingin rasakan cinta dalam hatiku, always loving you. Hargailah kenangan dalam setiap hidupmu, dan hargai apa yang sudah kamu miliki sekarang. Karena pada suatu hari nanti saat kamu udah kehilangan, kamu gak akan bisa menebusnya. Jangan pernah menyesal. Bye-bye.